Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dampak Argentina dan Brazil dalam regionalisme Amerika Latin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Next slide. Yang pertama ada saya sendiri, Melati Delima, Aulia Fiona Amri, Raisya Amelia Murphy, Aidil Alfa Harun, Hadra Al-Murfi, dan Torik Givan Aditya. Nah, untuk materi pertama yang akan mengenai pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai apa itu regionalisme, latar belakang dari regionalisme Amerika Latin, dan bagaimana kekuatan dari dua negara besar di regionalisme Amerika Latin. Yang pertama, regionalisme merupakan pengertian regionalisme ini dibagi menjadi dua, yaitu regionalisme yang berdasarkan kepada eh, wilayah geografis dan regionalisme yang didasarkan pada non-geografis yang berdasarkan pada level ekonomi dan aktivitas politik di antar negara-negara. Nah, selanjutnya, kawasan Amerika Latin merupakan bagian belahan selatan Amerika yang terdiri dari tiga bagian, yaitu Amerika Tengah, Boston Karibia, dan Amerika Selatan. Nah, salah satu tujuan pembentukan kawasan Amerika Latin ini yaitu untuk kegiatan ekonomi. Maka dari itu, adapun organisasi yang dibentuk seperti ANASUR dan Mercosur. Jadi kekuatan dua dua kekuatan negara besar yang ada di kawasan Amerika Latin itu seperti Argentina dan Brazil. Nah, kekuatan Brazil ini terletak pada kekuatan ekonominya. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana Brazil ini mengatasi masalah-masalah ekonomi yang ada di negara mereka, dan begitu juga dengan Argentina. Sekian penjelasan dari saya. Slide selanjutnya, Tor. Selanjutnya mengenai Brazil Role in American Regionalisme yang akan dijelaskan oleh Torik. Kepada Torik dipersilakan. Terima kasih moderator. Jadi pertama dalam Konstitusi Brazil di tahun 90 di mana Latin American Regionalism merupakan proyek penting dari Brazil. Nah, di mana Brazil menggunakan rencana strategis proyek integrasi Merpati ini dengan upayanya pertama yaitu mengkonsolidasinya dengan normalisasi dengan Argentina, di mana Brazil menganggap Argentina sebagai partner yang penting dalam Latin American regionalism dan juga untuk menghindari konfliknya dengan Argentina di masa datang. Nah, hal ini dilakukan Brazil dengan upaya normalisasi di tahun 90 dan rencana ini juga sukses. Nah, yang kedua itu Mercosur, di mana dalam Mercosur Brazil menginisiasi yang dinamakannya Mercosur Position, di mana di dalam Mercosur Position Brazil pada saat itu mengkonsolidasi bahwasanya mengintegrasikan global development ke dalam kondisi Amerika Latin. Nah, presiden selanjutnya yaitu Presiden da Silva dari Brazil juga menginisiasi berbagai program dalam Mercosur. Yang pertama itu Buenos Aires Consensus, yang mana program ini untuk menyimbangi pengaruh dari Washington Consensus. Yang kedua itu FOCHEM. FOCHEM digunakan Brazil untuk melakukan atau mempermudah investasinya di negara Amerika Latin. Nomor tiga itu mekanisme of competitive adaptation, yaitu ROMA atau yang di Brazil untuk menghindari produk predator di negara-negara Amerika Latin. Dan nomor empat yaitu investasi dan pembangunan infrastruktur di region Amerika Selatan untuk meningkatkan kapabilitas regionalisme yang menggunakan Brazil Development Bank. Nah, dan tidak semua negara sedang atas kepemimpinan Brazil yang terlalu mendominasi adanya Mercosur ini. Nah, Argentina di sini tidak setuju untuk melanjutkan integrasi politik di dalam Mercosur karena Mercosur dipandang sebagai alat kepentingan Brazil. Nah, oleh karena itu Presiden da Silva menginisiasi pembentukan UNASUR. Nah, UNASUR ini awalnya dikhususkan untuk mengkonsolidasi kepemimpinan Brazil di Southern Cone. Nah, UNASUR ini dikatakan sebagai langkah pertama untuk mengintegrasikan Mercosur dan juga Andean Community di bawah pimpinan sama, dan sebagai alat untuk Brazil dalam untuk mempermudah investasinya di negara Amerika Latin dan mengkonsolidasinya sebagai pemimpin di negara Amerika Latin. Nah, nomor 4 itu CELAC, itu Community of Latin American and Caribbean States yang diinisiasikan oleh Brazil dan Meksiko. Nah, CELAC didesain oleh Brazil untuk menjadikan forum dan blok regional Amerika Latin dalam menghadapi dan membebaskan pengaruhnya dari Amerika Selatan yang sebagai kita tahu pengaruh ASEAN itu decline pada tahun 2010. Nah, di sini Brazil
celah untuk menyeimbangi pengaruh AS dan membebaskannya dari pengaruh Amerika Serikat dan juga OAS atau Organization of American States. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hadra. Kepada Hadra, dipersilakan. Saya akan menjelaskan peran Brazil role in American regionalism. Yang pertama ada SADC. SADC yang dibentuk pada tahun 2008 sebagai organ dari UNASUR dalam proses pembentukannya dipimpin oleh Brazil. Lingkungan kerjasama ini muncul sebagai reaksi terhadap perubahan dalam konteks geopolitik global. Munculnya ancaman-ancaman baru, dinamika menurunnya polaritas Amerika Serikat, tumbuhnya terorisme setelah tahun 2001, dan sebagainya. Dengan demikian, SADC telah menjadi forum diskusi penting yang telah menandai kemajuan dalam pertahanan regional, serta memfasilitasi pembentukan subkompleks keamanan regional. Berikutnya ada kerjasama Brazil bersama Argentina dan Paraguay dalam menangani semakin maraknya kartel narkoba melalui operasi Cangrejo Blanco. Di tahun 2019, kepolisian Brazil menjalin kerjasama dengan aparat dan kepolisian negara Paraguay dan Argentina melalui sebuah operasi yang dikenal dengan Operasi Cangrejo Blanco, atau dikenal juga dengan istilah White Crab Operation. Operasi ini dilaksanakan dengan cara pertukaran informasi intelijen, operasi bersama hingga patroli di sekitar perbatasan negara masing-masing. Operasi ini dilakukan untuk membendung perdagangan narkoba di perbatasan wilayah Brazil, Paraguay, dan Argentina. Polisi di masing-masing negara bekerja sama untuk mengungkap dan narkoba yang terlibat dalam perdagangan kokain. Operasi tersebut meliputi investigasi mendalam, pertukaran intelijen, serta komunikasi dan aksi bersama di wilayah perbatasan. Dalam proses pelaksanaannya, kerjasama ini membuahkan hasil yang maksimal, di mana polisi berhasil mengamankan jumlah besar kokain yang diduga ingin diselundupkan melintasi perbatasan antara Brazil, Paraguay, dan Argentina. Tidak hanya itu, puluhan orang ditangkap dalam operasi tersebut, termasuk di dalamnya anggota jaringan kartel dan pengedar narkoba. Sekian dari saya. Selanjutnya, materi mengenai Argentina role in regionalisme akan dijelaskan oleh Aidil dan Risha. Kepada Aidil. Terima kasih moderator. Merupakan pemain dalam regionalisme di Amerika Latin dengan sejarah yang panjang dan mendukung integrasi regional dan berperan dalam diplomasi untuk mengatasi konflik dan mempromosikan stabilitas. Meskipun menghadapi tantangan ekonomi, Argentina tetap berkomitmen untuk bekerjasama dengan negara-negara tetangganya untuk memperdalam kerjasama regional. Selain itu, Argentina merupakan salah satu negara pendiri Mercosur dan UNASUR. Mercosur adalah singkatan dari Mercado Común del Sur, yang berarti pasar umum selatan dalam bahasa Inggris. Mercosur adalah sebuah blok perdagangan regional yang terdiri dari Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, dan Venezuela, yang bergabung pada tahun 2012 tetapi dikeluarkan pada tahun 2016. Blok perdagangan ini didirikan pada tahun 1991 dengan tujuan untuk mempromosikan perdagangan bebas antara anggota, meningkatkan investasi, dan meningkatkan integrasi ekonomi di seluruh wilayah. Saat ini, Mercosur memiliki populasi sekitar 290 juta orang dan PDB gabungan sekitar 3,5 triliun US dollar. Mercosur memiliki perjanjian perdagangan dengan banyak negara dan blok perdagangan lainnya di dunia, termasuk Uni Eropa, Asosiasi Perdagangan Bebas, dan Uni Afrika, dan merupakan anggota asosiasi dari Aliansi Pasifik. Selain itu, tujuan ekonomi Mercosur juga memiliki tujuan politik dan sosial seperti meningkatkan keamanan regional, mempromosikan hak asasi manusia, dan memperkuat demokrasi di seluruh wilayah. Mercosur juga berpartisipasi dalam dialog dan kerjasama internasional dalam berbagai bidang termasuk energi, lingkungan, dan pendidikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Risha.
Baik, terima kasih moderator. Saya akan membahas sedikit tentang UNASUR, yaitu di mana Argentina salah satu negara besar pesaing dari Brazil dalam hegemon di kawasan Amerika Selatan memiliki kendali cukup kuat dalam partisipasi regionalisme di Amerika Selatan. Argentina merupakan salah satu negara pendiri UNASUR atau Union of South American Nation yang didirikan pada tahun 2008 untuk memperkuat persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Amerika Selatan dan meningkatkan hubungan antar negara dalam berbagai bidang, diantaranya politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Amerika Selatan. Di mana Presiden Argentina saat itu, yaitu Cristina Fernández de Kirchner, menjadi perwakilan Argentina dalam pendirian UNASUR. Salah satu keberhasilan beliau adalah berhasil memediasi konflik politik di Ekuador pada tahun 2010, di mana ia berhasil meredakan ketegangan antara pihak Presiden Rafael Correa dan pihak oposisi. Nah, lalu Argentina juga merupakan sektor yang tidak luput dari perhatian di kawasannya, di mana meskipun kekuatan militer Argentina masih di bawah bayang-bayang militer Brazil, namun kekuatan militer Argentina salah satu yang terbesar di kawasan Amerika Selatan. Argentina memiliki 3 kekuatan militer yang diperkirakan berjumlah 80-90 ribu orang. Dengan kekuatan militer yang cukup mumpuni, Argentina berperan aktif dalam keamanan kawasan Amerika Selatan. Lalu di sisi lain, Amerika juga berperan aktif dalam Banco del Sur, salah satunya dengan jasanya menjadi donatur finansial terbesar untuk kegiatan operasional Banco del Sur. Saya kembalikan di Bapak. Terima kasih. Baik, sampailah kita kepada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Aulia kepada Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi kali ini. Regionalisme adalah istilah untuk menyebut rasa identitas dan tujuan bersama yang diiringi pembentukan dan penerapan lembaga-lembaga yang memiliki identitas tertentu dan menggerakkan aksi kolektif di sebuah kawasan dunia. Negara-negara di kawasan Amerika Latin bertujuan bersama untuk menjadikan kawasan tersebut agar mampu memberikan pengaruh yang kuat dalam dunia internasional, terutama dalam sistem perdagangan internasional. Dengan membentuk beberapa organisasi kawasan seperti Unión de Naciones Suramericanos, atau bisa disebut Unions of South American Nations, atau bisa disebut UNASUR, yang bisa disebut ini negara Amerika Selatan, dan Mercado Común del Sur atau The Common Market of the Southern Cone atau Mercosur. Negara-negara di kawasan Amerika Latin memanfaatkan keberadaan organisasi tersebut sebagai sebuah wadah untuk saling meningkatkan hubungan antar negara kawasan. Amerika Latin telah berusaha menjaga perdamaian dan stabilitas regional konsekuensi dari konteks politik internal negara-negara tersebut yang sibuk dengan masalah dalam negeri. Brazil datang memberikan evolusi berbentuk upaya kerjasama di bidang militer dengan penekanan pada UNASUR dengan SADC-nya. SADC dibentuk pada tahun 2008 sebagai organ dari UNASUR. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sepertinya sinyal nanti bermasalah. Baik, saya akan menggantikan posisi dari moderator. Saya kira cukup sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.